katanya. Dia lihat mamanya marah, dia takut. Saya bilang, oke. Ya, saya bawa dia melipir agak sedikit jauh ya. Udah selesai nih, saya dengar tong 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 nyai tuh, terus ditinggal. Terus dia marah sama saya, dia bilang, urus no tuh anakmu mak. Gue bilang tuh bukan anak gue, woi. Saya thank you Ica sudah antarkan saya sini. Oke, hati-hati di jalan. Sena, bye bye, see you next time gitu ya, sama anaknya. Biar bagaimanapun saya menyayangi anak beranak ini ya, karena kami sebenarnya sama-sama tidak tahu HIV AIDS ini gitu. Oke, dia masuk ke dalam. Saya antarlah dia ke kamar. Kamarmu yang mana? Kamarnya naik lalu turun lah. Kecil dan kumuh teman-teman, sangat-sangat kumuh, jorok, dan boleh bisa dibilang itu adalah kos-kosan esek-esek ya, karena seperti itu model bentuknya ya. Oke, singkat cerita, dia kemasin barangnya, dia bilang, mak bolehlah aku tinggal di tempatmu, janganlah tinggalkan aku mak, aku udah kemarin coba itu bundir nggak berhasil, tolonglah aku mak katanya. Jadi kayak orang memohon mengemis, I beg you mak ya, like that lah ya bahasanya. Saya telepon anak saya karena saya tahu di rumah ada anak saya gadis. Wah, Mei, ya, ini ada orang namanya Kak Michael, dia mau numpang di tempat kita Mei, tapi masalahnya dia HIV AIDS, boleh nggak? Anak saya langsung bilang nggak boleh, di kamar Hani nggak boleh katanya. Waduh, saya bilang, ini saya speaker ya, anaknya dengar langsung, jadi si Boti ini dengar langsung. Terus saya bilang gini, tapi kasihan loh Mei, nggak ada siapa-siapa, jadi gimana kita mau tampung, mau terima atau enggak? Oke, gini deh, boleh nggak kasur di kamarmu itu dikasih keluar, taruh di ruang tengah, biar dia tidur di situ. Yang penting jangan dia sendirian di kos, nanti dia bundir lagi gitu ya. Kasihan lagian dia lagi sakit, perlu dibantu, perlu dirawat. Karena memang kamar anak saya tempat dia belajar, tapi dia tidak tidur di situ, dia tidur di kamar utama bersama saya. Karena di kamar saya itu kamar besar itu yang satu-satunya pasang AC, ada kamar mandi dalam, dan tempat tidurnya juga king, ukuran king ya, benar-benar king besar. Nah, jadi si Meme bilang, ya udah kalau tempat tidurnya aja dikasih keluar, dia tidur di situ, taruh di ruang tengah ya sok aja gitu. Karena dia tetap mau belajar. Karena sok aja gitu, akhirnya saya bilang, oke, siapkan bajumu, kita pergi. Nah, saya pindahkan ke rumah saya teman-teman ya. Malam itu juga saya pindahkan ke rumah saya. Walaupun saya tahu anak ini benar-benar dalam keadaan yang bagi orang mungkin tidak mau tampung. Jujur, siapa di antara kalian yang mau tampung anak ini dengan kondisi seperti itu? Hah? Siapa yang mau tampung coba kira-kira? Hah? Coba kalian ketik di situ. Siapa yang mau tampung di situ? Hah? Siapa yang mau tampung anak itu? Gak mau, semua orang bilang gak mau. Misalnya di telepon, woi, ada seorang pengidap HIV AIDS mau numpang di rumahmu. Kamu kan orang Kristen, ayo dong beri tumpangan. Mau nggak kasih tumpangan? Jujur deh teman-teman ya. Dari 10 bilangnya nggak mau. Nggak usah tanya istri lah, saya tolak langsung. Saya bilang, udah tanya istrimu dulu, siapa tahu istrimu mau bantu. Oh, nggak usah tanya istri, kalau kayak gitu udah mah saya langsung tolak. Saya orang yang menerima dia. Dia kala itu tidak terkenal, nggak ada orang kenal dia teman-teman. Tapi saya mau kasih dia tumpangan. Saya tampung dia. Dia dalam keadaan benar-benar kalau saya bilang sekarat. Ya. Karena apa? Karena dia benar-benar, saya nggak tahu kalau orang yang sudah apa ya istilahnya ya, sudah parah. Nah, sudah parah itu satu, dia kulitnya akan keluar jamur. Jadi dia sebentar-bentar garuk tuh teman-teman, koreng. Boleh lihat kakinya tuh korengan, boleh tes deh. Kecuali kalau dia udah, saya nggak tahu apakah korengannya itu bisa karena dia banyak duit sekarang bisa dilaser jadi diputih bersih atau enggak. Tapi kalau enggak itu bukti kakinya korengan teman-teman ya. Nah, terus saya nggak tahu kalau orang itu tuh kalau sudah parah HIV AIDS itu dia akan jamur, korengan, lalu dia sebentar-sebentar garuk, lalu luka berdarah itu sering. Lalu terus berat badannya drastis habis. Ini nih tulang semua teman-teman ya, kayak tengkorak. Bener-bener ini tulang nih, saya baru tahu kenapa, karena dia kehilangan berat badannya itu drastis turun, dia buang-buang air terus, dehidrasi. Saya nggak ngerti, dia tidak ada nafsu makan, jadi asupan gizi tidak ada, pengeluaran itu banyak. Saya nggak tahu, dan saya tahu karena melihat itu ya, sampai kemudian akhirnya mengerti gejalanya parahnya di mana seperti itu. Oke, dia dalam keadaan singkat, dalam keadaan seperti itu dia ditinggal di rumah saya. Nah, dia di ruang tengah itu hanya 1 malam. Karena apa? Saya sudah bilang sama dia, di situ banyak nyamuk. Jakarta itu banyak nyamuk teman-teman ya. Jakarta banyak nyamuk ya. Jadi kalau kamu punya ruangan tertutup pasang AC baru nggak ada nyamuk, itu pun masih nguing-nguing kalau kamu buka tutup pintu. Ya saya kasih tahu. Jadi
ruang tengah tidak ada AC, hanya ada kipas atap itu yang plafon yang besar itu. Nah, gerah, banyak nyamuk. Jadi akhirnya malam kedua saya tawarin tidur di kamar utama saja, tinggal dibawa tempat tidur single karena kamarnya cukup untuk tambah lagi satu tempat tidur single atau kasur single, ya itu cukup dia tidur di situ. Yang penting tidak kenyamukan, kan AC-nya 1 PK juga kok, cukup gede, kamarnya juga cukup. Dan dia kalau dia dehidrasi, dia mau buang-buang air, kamar mandinya nggak jauh, ada di dalam, karena rumah yang itu ada kamar mandi duduk di dalam kamar utama dan kamar mandi jongkok itu di luar. Ya, saya kan kasihan nih sampai seperti itu teman-teman, makan, minum, tidur, berak itu di dalam kamar utama saya. Ya, saya tanya lagi satu kali, siapa di antara kalian yang mau tampung orang HIV AIDS, tidak ada hubungan saudara, tidak kenal sama sekali, baru pertama kali ketemu, makan, minum, tidur, berak satu kamar utama dengan kamu? Saya tanya, siapa di sini yang mau? Kok detil? Sudah saya detilkan tadi namanya kok. Siapa yang mau? Semua orang bilang tidak mau. Saya inilah yang mau tampung. Saya tidak tahu kenapa Tuhan pakai saya waktu itu untuk menyelamatkan secara fisik supaya orang ini tidak mati. Ya, itu aja. Tapi saya tidak terima ketika saya bertanya. Nah, waktu saya di rumah saya selalu setel film Bohemian Rhapsody. Tahu ya teman-temannya? Itu filmnya si Freddie Mercury. Ya, maksud saya dia belajar dari Freddie Mercury. Freddie Mercury itu hidupnya liar, boti-boti juga, sampai pada akhirnya dia kena itu HIV AIDS. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Bohemian Rhapsody oleh si Freddie Mercury, ya. Dia menyadari kesalahannya, padahal dia punya istri, tapi istrinya tidak pernah disentuh. Istri hanya untuk menutupi publik. Nah, memang rata-rata orang LGBTQ itu adalah orang yang manipulatif. Orang yang akan berbohong satu, berbohong seterusnya. Jadi dia waktu itu si Freddie membohongi publik kan, dia menikah tapi tidak pernah sentuh istrinya. Sampai istrinya minta cerai, diceraikan. Lalu dia kembali kepada habitatnya dengan dosa favoritnya. Ya apa? Yang ngeboti-boti itu. Sampai dia terpapar. Begitu dia terpapar, siapa yang pertama didatangin oleh si Freddie Mercury? Keluarganya, karena dia tahu ibunya seorang pendoa. Nah, si boti yang datang ke rumah saya ini siapa yang didatangi? Kenapa jadi saya? Kenapa cari keluarganya? Bapak kandungnya mana? Ibu kandungnya mana? Gitu kan? Saudaranya mana? Kenapa jadi cari saya? Kan begitu. Ya, jadi saya sengaja setel Freddie Mercury supaya otaknya itu terbuka. Setelah melapor kepada orang tuanya, keluarganya didoakan, dirangkul, dipeluk. Family is family. Sejahat apapun anggota keluarga, tetaplah anggota keluarga. Itu nilai yang mau saya tanamkan. Betul ya teman-teman? Pasti setuju itu. Karena kemanapun kamu pergi mengembara, sejauh apapun kamu pasti kembalinya kepada keluarga. Betul? Ya pasalnya, saya bukan siapa-siapamu. Kenapa ke saya? Oke, saya singkirkan itu. Semua kebaikan yang kita lakukan itu sumbernya dari Allah. Setuju? Ya. Oke, singkat cerita, si Freddie Mercury setelah kepada keluarganya, kepada siapa? Kepada grup bandnya, ya toh? Kepada komunitasnya. Nah, si boti-boti ini harusnya begitu. Pertama dia ke keluarganya, kedua dia kepada komunitas apologet. Jangan ke saya dong, ngapain ke saya gitu kan? Woi boti, coba jawab saya sampai hari ini kamu tidak jawab saya. Kenapa? Kamu waktu itu kenapa waktu itu kamu pilih saya? Ya seperti itu. Teman-teman, saya break sebentar dulu ya. Ada telepon. Sebentar. Teman-teman yang di YouTube sabar ya. Saya ganti akun. YouTube sabar ya. Saya ganti akun. YouTube sabar ya.